Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku hebat dan luar biasa. Hari ini ketemu lagi ya dengan Ustazah Rifa dalam materi pembelajaran IPA. Kita mulainya belajarnya hari ini. Kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Kalian tahu apa itu rangkaian listrik? Nah, siapa yang tahu listrik itu apa ya? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel yang kita sebut dengan arus listrik. Nah, tentunya kita sudah sering melihat ya, banyak kabel yang ada di sekeliling kita. Nah, siapa yang tahu apa itu arus listrik? Coba perhatikan gambar yang ada di samping kanan. Rangkaian listrik sederhana terdiri dari baterai, lampu, dan kabel. Baterai itu berfungsi untuk sumber energi listrik, sedangkan kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik, dan lampu berfungsi untuk alat yang menggunakan energi listrik. Tentunya kalian sudah sering melihat ya benda-benda di samping ini. Baiklah anak-anak, coba lihat gambar yang ada di depan kalian. Ada rumah, ada sekolah, ada tempat umum yang berupa mall. Lah, itu semua adalah gedung-gedung yang memanfaatkan energi listrik. Jadi, listrik itu sangat bermanfaat bagi kita ya untuk menunjang adanya semua kegiatan sehari-hari. Oke anak-anak, amati gambar berikut ini. Ini adalah rangkaian listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Coba amati gambarnya. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel ya. Kalau rangkaian seri, lampunya disusun secara berderet ya. Sementara rangkaian paralel disusun secara bertingkat atau sejajar. Ada percabangan. Nah, gambar berikut adalah gambar rangkaian seri. Rangkaian seri seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya tadi, lampunya coba amati, dipasang secara berderet ya, tanpa adanya percabangan. Kelebihan dari rangkaian listrik ini adalah komponen listriknya lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena kabel-kabelnya hanya disusun secara sederhana. Otomatis biaya yang dikeluarkan apabila kita merangkainya juga sedikit ya. Selain memiliki kelebihan, rangkaian seri juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa ya? Yaitu nyala lampunya lebih redup. Nah, apabila ada lampu, ini kan dua lampu, kita matikan salah satu lampunya, maka lampu yang satunya juga akan mati. Nah, itulah kekurangan dari rangkaian seri. Nah, anak-anak, berikutnya adalah rangkaian paralel. Coba amati gambar di samping kanan. Bagaimana susunan lampunya? Nah, lampu ini disusun atau dipasang sejajar ya antara yang atas dan yang bawah sehingga terbentuk percabangan. Jadi kata kunci dari rangkaian paralel itu lampunya disusun secara bercabang atau bertingkat ya. Apa kelebihan dari rangkaian paralel? Kelebihannya adalah
Apabila salah satu lampu ini diambil atau kita putus aliran listriknya, maka lampu yang lain ini tetap menyala. Selain itu, rangkaian paralel memiliki kelebihan nyala lampunya itu lebih terang ya anak-anak dibandingkan dengan lampu seri. Kekurangannya adalah banyak komponen listrik ya. Terus biayanya juga besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak sekali kabel-kabel yang diperlukan ya, sehingga biayanya juga lebih besar. Setelah kita belajar tentang rangkaian listrik, kelebihan dan kekurangannya, kita akan belajar tentang kegunaan rangkaian listrik ya anak-anak. Rangkaian listrik seri itu biasanya digunakan pada lampu senter ya. Sedangkan rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah. Terus ada juga lampu lalu lintas. Nah, anak-anak, gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel seperti pada gambar di samping ini akan membentuk yang namanya rangkaian campuran. Coba amati ya, ada lampu yang disusun sejajar, ada juga yang disusun secara berderet ya. Ini berarti gabungan atau yang disebut dengan rangkaian campuran. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, nanti kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan ke Ustazah Rifa lagi ya. Oke, sebelum Ustazah menutup pertemuan kali ini, Ustazah berpesan ya sama kalian. Don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard, and be careful. Terima kasih banyak anak-anak. Baiklah anak-anak, Ustazah Rifa mohon maaf bila ada kesalahan. Ustazah Rifa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.